Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar pada seleksi CPNS tahun 2021. Berdasarkan pemaparan Kepala BKN kepada Berita Kompas bahwa untuk pendaftaran seleksi CPNS tahun 2021 akan segera dibuka pada bulan Maret tahun depan. Jadi tidak ada salahnya buat teman-teman untuk mulai menyiapkan dokumen-dokumen yang akan dibutuhkan nanti. Berikut ini adalah 8 dokumen yang bisa teman-teman siapkan untuk mendaftar pada seleksi CPNS tahun 2021. Untuk dokumen yang pertama adalah KTP dan KK. Kedua dokumen ini akan teman-teman butuhkan pada waktu teman-teman membuat akun di SSCN. Selain itu, nanti teman-teman juga akan diminta untuk mengunggah file KTP, dan untuk verifikasinya teman-teman akan diminta untuk melakukan swafoto dengan memegang KTP dan kartu pendaftaran ujian. Kemudian dokumen yang kedua adalah scan ijazah. Untuk format scan ijazah ini adalah dalam bentuk PDF dengan ukuran tidak lebih dari 300 KB. Yang perlu teman-teman perhatikan pada ijazah ini adalah kualifikasi pendidikan teman-teman harus sesuai dengan formasi yang dilamar. Karena jika kita melihat pada tahun-tahun sebelumnya, masih banyak peserta yang gugur pada tahap administrasi karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan formasi yang dilamar. Sebagai contoh, pada formasi bidan terampil, kualifikasi pendidikan yang diminta adalah D3 Kebidanan. Tetapi beberapa peserta dari pendidikan D4 Kebidanan mencoba mendaftar pada formasi ini, yang akhirnya tetap digugurkan pada tahap administrasi. Kemudian dokumen yang ketiga yang perlu teman-teman persiapkan adalah scan transkrip nilai. Untuk formatnya ini sama seperti scan ijazah, yaitu dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 300 KB. Untuk ketentuan transkrip nilai ini atau IPK, ini biasanya setiap instansi memiliki kebijakan yang berbeda. Beberapa instansi menerapkan IPK minimal untuk bisa lolos atau mengikuti seleksi CPNS adalah 2,75. Tetapi di beberapa instansi ada juga yang menetapkan untuk batas minimal IPK adalah 3,00. Jadi buat teman-teman yang memiliki IPK sedikit rendah, teman-teman bisa mencoba searching kira-kira di instansi mana saja yang tidak menerapkan standar minimal untuk nilai IPK. Kemudian yang keempat, ini adalah scan bukti akreditasi apabila pada ijazah teman-teman tidak tercantum keterangan akreditasinya. Untuk formasi umum biasanya yang diminta adalah bukti akreditasi prodi, sedangkan untuk formasi kumlot harus mencantumkan akreditasi prodi dan akreditasi kampus atau universitas. Untuk ketentuan akreditasi ini biasanya setiap instansi memiliki kebijakan yang berbeda. Beberapa instansi hanya menerima peserta dari lulusan kampus yang terakreditasi A atau B, sedangkan di instansi lain biasanya masih menerima peserta dari lulusan kampus yang terakreditasi C. Jadi buat teman-teman nanti bisa lebih diperhatikan lagi dalam membaca persyaratan yang disyaratkan dari instansinya, karena beda instansi bisa jadi persyaratannya pun tidak sama. Dan di sini kita juga mau merekomendasikan salah satu platform penyedia paket belajar SKD, yaitu CPNS Mastery. Jika teman-teman menjadi member di CPNS Mastery ini, teman-teman akan mendapatkan yang pertama, paket materi pembelajaran, 2, paket soal dan pembahasan, 3, paket tryout dengan sistem CAT, 4, kumpulan FR, 5, update materi dan soal gratis, dan yang keenam, grup untuk sharing. Nah, keuntungan dari adanya grup sharing ini, selain teman-teman bisa membahas soal-soal, teman-teman juga bisa saling bertukar FR pada saat ujian nanti. Pada ujian SKB tahun 2019 kemarin, member di CPNS Mastery ini sudah mencapai lebih dari 10.000 orang, dan banyak diantaranya yang sukses menjadi top skor dan lolos menjadi ASN tahun 2019. Sekarang giliran teman-teman yang akan menyusul mereka dan lolos di seleksi CPNS tahun 2021 nanti. Untuk keterangan lebih lanjut terkait platform ini dan cara gabungnya, teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi video ini. Oke, kita kembali ke materi pada video ini. Kemudian poin yang kelima adalah
pas foto terbaru. Untuk ketentuannya, pas foto ini dengan background warna merah dengan format JPG dan ukuran tidak lebih dari 200 KB. Kemudian untuk poin yang keenam adalah STR untuk tenaga kesehatan atau Serdik untuk tenaga pendidik. Untuk STR pada tenaga kesehatan ini sifatnya wajib, jadi buat teman-teman dari tenaga kesehatan yang akan melamar di seleksi CPNS tahun 2021 wajib memiliki STR yang masih berlaku. Sedangkan untuk Serdik pada tenaga pendidik ini tidak bersifat wajib, dan keuntungannya buat teman-teman yang sudah memiliki Serdik ini nanti akan mendapatkan nilai maksimal pada ujian kompetensi bidang. Jadi teman-teman cukup hadir di ujian dan berapapun nilai teman-teman itu nanti akan dianggap betul semua. Kemudian poin yang ketujuh, scan surat pernyataan. Untuk surat pernyataan ini nanti sudah disediakan di website instansi masing-masing. Jadi teman-teman tinggal mendownload dan mengisi biodata teman-teman, kemudian menambahkan materai dan tanda tangan, kemudian menyekan dengan format PDF dengan ukuran tidak lebih dari 300 KB. Kemudian yang kedelapan, scan surat lamaran pekerjaan. Ini biasanya juga sudah disediakan di website instansi masing-masing. Jadi teman-teman tinggal mengunduhnya. Di beberapa instansi biasanya untuk surat lamaran ini diwajibkan untuk tulis tangan, kemudian di-scan dengan format PDF dengan ukuran tidak lebih dari 300 KB. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.